Shalom Bapak Ibu Saudara, apa kabar? Puji Tuhan kita semua dalam keadaan baik, sehat ya. Pagi hari ini saya akan menyampaikan sedikit tentang firman Tuhan yang akan kita bahas mengenai mengalami kuasa Roh Kudus. Sebagai pembuka, mari sama-sama kita baca dalam Kisah Para Rasul 8 ayat 15-17. Oke. Saya akan bacakan. Setibanya di situ, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus. Ayat 16, sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Ayat 17, kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Saudara, ayat yang kita baca pada pagi hari ini adalah satu kondisi di Samaria. Ya, waktu itu pada saat awal di mana setelah terjadinya kuasa Roh Kudus tercurah. Ya, dan sini dikatakan tadi ya, khususnya di ayat 16, sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, jadi kalau melihat ke belakang sebelum kejadian ini, memang diawali adanya Pentakosta waktu itu, di mana Roh Kudus tercurah atas murid-murid Tuhan Yesus, dan itu terjadi satu kuasa yang dahsyat ya. Murid-murid Tuhan Yesus menerima baptisan Roh Kudus ya, dengan segala manifestasinya ya, dengan pertama diawali dengan bahasa roh, dan kemudian murid-murid ini dengan semangat, dengan sukacita ya, mengalami kuasa Tuhan, mengalami hadirat Tuhan, dan melayani lebih lagi ya dalam pelayanan selanjutnya. Nah, setelah itu ya, terjadilah yang di Samaria. Di Samaria sebetulnya sudah ada cukup banyak jemaat Tuhan yang sudah percaya Tuhan dan bahkan dibaptis. Tetapi murid-murid Tuhan melihat perlu adanya pelayanan yang lebih lagi terhadap jemaat di Samaria. Makanya tadi dikatakan mereka sudah percaya Tuhan, sudah dibaptis, tetapi mereka belum dibaptis roh. Mereka belum mengalami kuasa Roh Kudus. Ya, atas hal ini makanya kedua murid Tuhan yaitu Petrus dan Yohanes ke Samaria dan mereka melakukan pelayanan ini. Ya, kenapa? Karena ini sebetulnya janji Tuhan Yesus sendiri kepada setiap murid-muridnya. Ya, pada waktu Tuhan Yesus setelah bangkit dari kematian dan sebelum naik ke surga, ini adalah janji Tuhan Yesus untuk murid-muridnya ya. Kita akan baca di Yohanes 14 ayat 15. Ya. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ayat 16, aku akan meminta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Jadi ini sebetulnya sudah janji Tuhan Yesus sendiri pada saat sebelum naik ke surga, sebagai jaminan ya untuk murid-muridnya atas penyertaannya. Jadi selanjutnya setelah Tuhan Yesus naik ke surga, penyertaan Tuhan adalah lewat kuasa Roh Kudus yang dijanjikan. Sehingga memang Tuhan Yesus minta kepada murid-muridnya untuk menunggu ya pada saat Roh Kudus itu dicurahkan. Dan terjadilah pada saat hari Pentakosta itu terjadi pencurahan Roh Kudus yang besar, baptisan Roh Kudus yang besar. Ya, dan itulah yang menjadikan target ya atau
satu janji Tuhan Yesus terhadap murid-muridnya, agar murid-muridnya ini terus tetap dalam pengiringannya kepada Tuhan, tetap kasihnya kepada Tuhan di tengah kondisi dunia yang ada. Ya, karena tadi dikatakan di ayat 17 ya, di bagian B, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengerti dia, tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ya. Jadi inilah yang akhirnya nanti membedakan antara anak-anak Tuhan, antara murid-murid Tuhan dengan orang-orang dunia. Makanya tadi sekali lagi Roh Kudus sangat dibutuhkan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya dan juga dibaptis bahkan dengan baptisan air. Nah, saya nggak tahu Bapak Ibu Saudara di rumah sudah berapa lama kita sudah percaya Tuhan, bahkan kita sudah menerima baptisan air. Apakah kita sudah menerima baptisan Roh Kudus juga? Pagi hari ini saya mengajak, ayo rindukan kuasa Roh Kudus itu tercurah dalam hidup kita. Rindukan baptisan Roh Kudus itu terjadi atas pribadi kita. Kenapa? Ya, karena Roh Kudus adalah Roh Allah sendiri yang ada di dalam hidup kita. Dan pada saat ada di dalam diri kita, maka ada satu kekuatan yang luar biasa dalam hidup kita, di luar kemampuan kita sebagai manusia. Ya, oleh sebab itu sangat penting sekali pada saat kita minta dibaptis Roh Kudus dan kita minta selalu dipenuhi oleh Roh Kudus itu. Jadi kita tahu Roh Kudus adalah roh penghibur, ya. Kalau kita kupas banyak hal untungnya kita dengan Roh Kudus dalam hidup kita. Pertama, memampukan hidup orang percaya dalam menghadapi persoalan. Ya, Kisah Para Rasul 7 ayat 55. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Ya, Stefanus mampu dia menghadapi pencobaan waktu itu karena Roh Kudus yang memberi kekuatan. Ya, dan menuntun hidup orang percaya kepada kebenaran. Yohanes 16 ayat 13. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dalam dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, Roh Kudus membantu hidup orang percaya dalam tugas menjadi saksinya, yaitu amanat agung Tuhan Yesus, ya. Kisah Rasul 1 ayat 8, tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ya. Dan yang keempat, menyertai hidup orang percaya selama-lamanya. Ya. Yohanes 14 ayat 18, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Ya. Ini Roh Kudus sangat kita butuhkan sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya, untuk kita tetap di dalam Tuhan di tengah kondisi dunia yang ada. Ya. Jadi ayo rindukan Roh Kudus untuk melawat kita. Rindukan Roh Kudus untuk kita dibaptis. Bahkan kalau kita sudah dibaptis Roh Kudus, selalu rindukan Roh Kudus untuk kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Ya. Saudara, sebagai kesaksian sebelum saya tutup, saya dilahirkan di tengah keluarga Kristen, ya, puji Tuhan gitu. Tetapi kekristenan saya menjadi berubah pada saat setelah saya menerima kuasa Roh Kudus, pada saat saya menerima baptisan Roh Kudus. Ya, jadi saya puji Tuhan dibaptis Roh Kudus sudah sejak zaman saya masih remaja waktu itu, ya, di mana saya diawali dengan sekolah minggu, kemudian ibadah remaja begitu, dan di ibadah remaja disitulah saya mengenal lebih jauh lagi tentang Roh Kudus, dan bahkan saat itu juga saya dibaptis Roh Kudus. Dan puji Tuhan saudara, pada saat saya dibaptis Roh Kudus, seperti dikatakan bahwa tanda-tanda awal berbahasa roh. Puji Tuhan bisa berbahasa roh. Kemudian ada hadirat Tuhan yang turun luar biasa. Ya, dan ada satu perubahan mendasar dalam hidup saya, ya, sehingga
ada satu sukacita selalu di dalam Tuhan, ada satu keinginan selalu untuk bersekutu di dalam Tuhan. Sekali lagi ini anak-anak remaja, saudara. Kalau kita ngelihat remaja pada umumnya itu kan pengennya udah main, ya kehidupan remaja lah pada umumnya bagaimana begitu. Tapi puji Tuhan, ya normal sih, pasti main juga. Tapi setidak-tidaknya yang menjadi keinginan besar saya di waktu itu adalah justru hal-hal yang rohani. Ya. Baca firman, doa, bersekutu, ya. Seperti itu. Dan puji Tuhan saudara, jadi bahkan saya malah semakin giat melayani pekerjaan Tuhan sejak remaja, ya. Dan luar biasa lagi saudara, Tuhan itu mengasihi kita, ya. Khususnya saya pada waktu itu, ini ya, saya ada satu perubahan yang besar karena sebelum dan setelahnya itu ada perbedaan. Sebelum itu saya biasa-biasa aja sebagai siswa begitu ya. Saya sekitar kelas 2 SMA tuh waktu itu ya, dibaptis Roh Kudus. Ya setelah itu juga ada perubahan prestasi yang luar biasa dalam pendidikan saya. Jadi puji Tuhan, setelah dibaptis prestasi belajar saya menjadi baik, ya, dan itu akhirnya mempengaruhi jenjang pendidikan lebih tinggi, ya, sehingga saya pun akhirnya bisa juga masuk ke perguruan tinggi negeri. Padahal terus terang aja saudara, waktu itu saya berpikir awalnya rasanya saya sekolah sampai SMA saja nih, karena mungkin karena faktor ekonomi orang tua saya dengan banyaknya anak, ya. Jadi memang kemampuannya mungkin hanya sebatas di SMA waktu itu. Tapi puji Tuhan karena bisa diterima di negeri, jadi lebih murah ya untuk membayarnya. Jadi saya bisa kuliah. Dan puji Tuhan sampai sekarang setelah kuliah pun ya Tuhan percayakan satu pekerjaan yang puji Tuhan ya bagus begitu ya. Kemudian sampai sekarang juga bisa berkeluarga, dan bahkan sampai sekarang rasa ingin melayani Tuhan itu tidak habis-habisnya. Nah, disinilah saudara sebagai kesaksian saya, pada saat saya mengalami kuasa Roh Kudus dengan ditandai awal saya dibaptis Roh, ya itu ada sesuatu perubahan yang besar dalam diri saya, terutama dalam iman saya kepada Tuhan, dan akhirnya mempengaruhi segala hidup saya. Pagi hari ini saya ajak, ayo saudara-saudara, kita rindukan Roh Kudus, kita minta baptis saya Tuhan. Kalau sudah dibaptis kita minta selalu penuhi saya Tuhan. Terus kita pakai pujian penyembahan bahasa roh kita, karena itulah yang menjadi kekuatan kita di tengah kita harus melakukan aktivitas hidup kita sehari-hari. Ya. Ini firman Tuhan kiranya memberkati kita semua. Amin. Penuhi hati kami Tuhan, mengalir Engkau di setiap hati kami, di rumah-rumah dimanapun kami berada. Kami rindukan lawatan Roh Kudus-Mu melawat setiap kami, sehingga kami boleh merasakan hadirat-Mu, merasakan jamahan kuasa-Mu yang mengalir memenuhi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naungan. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Roh-Mu yang hidup, Roh-Mu yang hidup
jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Haleluya. Roh Kudus kami rindukan, Roh Kudus kami rindukan jamahanmu. Roh Kudus kami rindu Kau menjamah kami, mengalir memenuhi kami, mengalirlah di setiap hati kami. Roh Kudus, Bahkan Tuhan, Engkau senantiasa memenuhi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kasih-Mu yang besar atas kami semua, sehingga Engkau telah berikan Roh Kudus itu atas kami ya Bapa. Kami tahu Tuhan, Roh Kudus yang menjadi kekuatan dalam hidup kami. Itu adalah penghiburan bagi kami di tengah kami menghadapi kondisi yang ada di dunia ini, untuk kami tetap mempertahankan iman kami kuat di dalam Engkau. Oleh sebab itu Tuhan, terus Tuhan beracara dalam hidup kami. Roh Kudus terus Tuhan penuhi setiap hidup kami semua anak-anak-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu pada pagi hari ini. Memulai hari kami Tuhan, Engkau telah membekali kami dengan firman-Mu, dan kami percaya Tuhan, Engkau memenuhi kami dengan kuat kuasa Roh-Mu ya Bapa. Bila Tuhan hari-hari ini Tuhan, kami boleh jalani dengan bersama dengan Engkau, untuk Engkau menyertai segala kehidupan, segala aktivitas kami. Tuhan menolong menyertai segala kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau juga berdoa Tuhan saat ini untuk setiap anak-anak-Mu yang merindukan Tuhan satu pekerjaan Tuhan. Engkau juga tolong Tuhan buka jalan, Tuhan berikan pekerjaan terbaik. Bahkan Tuhan juga memberkati setiap pekerjaan anak-anak-Mu. Engkau beri keberhasilan, kesuksesan. Engkau berkati setiap keluarga demi keluarga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau juga berdoa Tuhan untuk kondisi yang ada saat ini, COVID yang ada Tuhan, kami minta dengan kuat kuasa-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami patahkan, kami hancurkan kuasa COVID itu, untuk penyebarannya boleh
terkendalikan dan tidak terjadi Tuhan penyebaran yang luas lagi. Biar yang sakit Tuhan disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga proses vaksinasi boleh berjalan dengan cepat. Tuhan memberkati bangsa kami untuk terus maju, bertumbuh dan berkembang. Tuhan memberkati bangsa kami, Tuhan berkati kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan segala kehidupan kami sepanjang hari ini dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nyanyi puji Tuhan, bangun bait kudusnya. Di tempat ini Yesus telah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita, bangun bait kudusnya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Nyanyi puji Tuhan, bangun bait kudusnya. Di tempat ini Yesus telah hadir, kemuliaan